Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cica Natasha Usanabila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang dimana saya mengambil topik privat brand dan saya di sini akan menjelaskan serta mendalami materi yang saya ambil. Kita mulai dari slide pertama yaitu privat brand. Apa pengertian dari privat brand? Menurut Harchar, Kara, dan Kuchukimirolgu, privat brand adalah barang-barang dagangan yang menggunakan nama merek distributor atau peritel atau nama merek yang diciptakan eksklusif untuk distributor atau peritel, atau sering dikenal dengan istilah private label yang artinya merek pribadi yang dimiliki oleh peritel. Lalu tujuan private brand atau private label, tujuan adanya private brand atau label sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menambahkan margin keuntungan pelaku bisnis retail modern. Dalam mewujudkan Nathaniel, private label bekerja sama dengan pihak pemasok yang didasarkan atas kontrak. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa penyebab private brand atau private label seringkali dipandang sebagai produk dagangan kualitas kelas 2 oleh konsumen, yaitu antara lain yang satu adalah kemasan yang sederhana dan cenderung tidak menarik, kedua harga yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan produk merek nasional yang sudah terkenal lebih dahulu, tiga sedikitnya keragaman produk, keempat, kurangnya promosi dan pengusaha retail sendiri terhadap produknya. Yang kelima, konsumen telah terbiasa menggunakan produk dengan merek nasional sehingga telah mengetahui kualitasnya kemudian enggan mencoba produk dengan merek pribadi. Dan yang keenam adalah private label atau private brand tidak memiliki image yang baik dalam suatu kategori produk tertentu. Merek pribadi dianggap tidak mempunyai suatu nilai tambah bagi konsumen yang telah fanatik terhadap produk dengan merek nasional. Lalu apa saja keuntungan private brand? Menurut Stanley Dalamulyono, keuntungan dari private brand adalah sebagai berikut, yaitu satu, mengurangi dominasi merek nasional, kedua, menciptakan ketergantungan konsumen kepada peritel, ketiga adalah meningkatkan penjualan, keempat, sebuah kesempatan untuk strategi diferensi dan menyediakan berbagai pilihan yang beragam bagi konsumen, kelima adalah membangun loyalitas konsumen terhadap peritel, keenam membangun image peritel yang positif, dan yang ketujuh adalah kebebasan dalam mengatur pricing strategi. Apa saja kerugian dari private brand? Menurut Stanley Dalamulyono, kerugian dari private label atau private brand sendiri adalah sebagai berikut, yaitu ada standarisasi yang tidak seragam di antara kategori produk private label, memunculkan perasaan negatif dari konsumen. Yang kedua adalah peritel dapat dipersepsikan sebagai less powerful in the marketplace karena tidak mempromosikan merek-merek yang sudah ternama. Dan yang ketiga adalah fokus yang berlebihan terhadap private label. Keempat, harga yang rendah dipersepsikan dengan kualitas rendah. Dan kelima, kurangnya dukungan finansial dari pemasok. Dan yang keenam adalah jika produk private label atau private brand gagal atau tidak berhasil memuaskan konsumen kecil, kemungkinan mereka akan membeli produk private label yang lain. Persepsi konsumen tentang private brand. Menurut Asel, dalam persepsi konsumen merupakan pemilihan perorganisasian dan pengertian rangsangan atau stimulasi pemasaran dan lingkungan menjadi sebuah gambaran yang koheren. Rangsangan atau stimuli pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu satu, yang pertama adalah primary atau intrinsic stimuli artinya meliputi produk dan komponennya, kemasan, isi, dan kelengkapan fisik. Dan yang kedua adalah secondary extrinsic stimuli yang artinya meliputi kata-kata, gambar dari simbol atau hal-hal lain yang berhubungan dengan produk seperti harga, toko, dan penjual. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk, persepsi adalah proses di mana seseorang memilih dan memaknai stimuli ke dalam suatu gambar nyata. Berikut adalah proses dari persepsi seseorang menurut Schiffman dan Kanuk, yaitu dari stimulus, kemudian sensory receptors, dan perception. Sedangkan persepsi harga private brand menurut konsumen, yaitu menurut Jens Vickers dan Johan, pengukuran persepsi harga dibentuk oleh dua indikator, yaitu yang pertama attractiveness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai harga yang ditawarkan, apakah menarik atau tidak menarik. Dan yang kedua adalah fairness, yaitu bagaimana pendapat konsumen mengenai harga yang ditawarkan, apakah wajar atau tidak wajar jika dibandingkan dengan tawaran harga dari produk lain sejenis.
Lalu di sini ada persepsi kualitas private brand atau private label menurut ahli. Persepsi kualitas atau yang juga disebut dengan perceived quality menurut David Icke adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Menurut Tiptono, persepsi kualitas didasarkan pada evaluasi atau penilaian subjektif konsumen terhadap kualitas produk. Sedangkan menurut Shimamura mengatakan bahwa kualitas dilihat berdasarkan perbandingan antara performa dan harapan. Bila performa dapat memenuhi atau melampaui harapan, maka produk tersebut berkualitas. Sebaliknya, produk yang performanya di bawah harapan, maka produk tidak berkualitas. Hasil dan pembahasan tentang private brand. Produk private brand akan selalu berkaitan erat dengan persepsi konsumen, di mana kualitas produk dan juga value for money yang menjadi pertimbangan konsumen. Hal tersebut menjelaskan bahwa persepsi konsumen terdiri dari persepsi kualitas dan juga persepsi harga dari produk. Kedua hal tersebut yang selalu menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih dan membeli produk, khususnya produk private brand. Situasi yang tercipta adalah harga dari produk private brand selalu lebih murah apabila dibandingkan dengan produk dari merek nasional. Berdasarkan fakta tersebut, para konsumen mulai memiliki persepsinya masing-masing. Para konsumen juga melakukan penilaian akan produk private label atau private brand. Persepsi dari konsumen adalah bahwa produk private label menggunakan bahan yang lain sehingga harganya lebih murah apabila dibandingkan dengan produk merek nasional. Jadi kesimpulan dan saran sesuai yang saya ambil di atas dari materi-materi yang saya ambil, materi-materi yang saya dalami adalah kesimpulannya berdasarkan dari hasil pembahasan dapat diambil dari beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Produk private label atau brand selalu berkaitan erat dengan persepsi konsumen berdasarkan harga dan kualitas produk. Kedua hal tersebut yang selalu menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih dan membeli suatu produk. Dan yang kedua adalah private label. Produk private label atau produk private brand selalu memiliki harga jual lebih murah bila dibandingkan dengan produk merek nasional. Yang ketiga adalah persepsi konsumen akan kualitas dari produk private label adalah selalu lebih rendah apabila dibandingkan produk merek nasional, walaupun dari segi harga produk private label lebih murah. Dan keempat adalah mayoritas persepsi konsumen akan produk private label adalah harga produknya murah dan kualitasnya rendah. Yang kelima adalah iklan merupakan salah satu media yang efektif untuk membentuk brand trust konsumen. Brand trust sendiri diperlukan untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap suatu produk. Dan yang keenam ada penghematan biaya produk private label terletak pada biaya produksi, sehingga biaya pengemasan dan biaya promosi. Perkenalkan, nama saya Cica Natasha Nabila. Saya adalah manajer dari PT Rindu Uang. Di sini saya akan melakukan bagaimana pemasaran dan analisis produk baru yang akan launching dari PT Rindu Uang. Jadi yang pertama adalah target pasar produk. Apa itu targeting pasar? Targeting pasar merupakan penentuan target yang memudahkan pelaku bisnis untuk mengetahui apakah sasaran target pasar yang diharapkan serta mempunyai potensi menghasilkan keuntungan yang besar atau tidak. Selera tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti sumber daya, pendapatan, lokasi, keinginan, sikap pembeli, serta dipengaruhi oleh kebutuhan masing-masing orang. Alasannya penting menentukan targeting pasar sebuah produk makanan, yaitu karena setiap konsumen atau pelanggan mempunyai selera yang berbeda-beda dalam hal memilih makanan. Oleh karena itu, PT Uang Rindu menargetkan pekerja kantoran dan ibu rumah tangga yang kesibukannya sangat padat dapat menjadi sasaran targeting pasar dalam berbisnis produk makanan. Banyak pekerja kantoran dan ibu rumah tangga yang mempunyai waktu istirahat terbatas sehingga memilih untuk membeli makanan instan atau makanan dari luar untuk menghemat waktu. Produk makanan yang mempunyai karakteristik praktis dapat menjadi salah satu pilihan yang menarik. Selain itu juga harus memperhatikan dari segi kandungan gizi yang menyehatkan. Kompetitor produk. Dalam dua bisnis sudah pasti penting untuk melakukan analisa kompetitor bisnis agar bisnis kita semakin berkembang. Namun sebelum memasuki medan perang dengan analisis kompetitor, ada baiknya untuk mengenali terlebih dahulu siapa kompetitor kita. Mengenali kompetitor sangat penting untuk dilakukan agar analisismu semakin tepat sasaran. Dengan semakin mengenali kompetitor, kamu juga dapat melakukan inovasi untuk bisnismu. Sayangnya mengenali kompetitor bisa jadi tidak semudah berkenalan dengan teman baru. Ada tipe kompetitor dalam menganalisis produk antara lain
Kompetitor langsung adalah mereka yang memasarkan produk yang sama dengan produk yang kamu tawarkan karena produk yang dipasarkan sama. Maka kompetitor langsung pun memiliki target pasar dan menawarkan pelayanan dan solusi yang sama dengan bisnismu. Dan yang kedua adalah kompetitor tidak langsung. Kompetitor tidak langsung adalah mereka yang bergerak di bidang bisnis online yang sama denganmu, namun menawarkan produk yang berbeda sehingga memiliki segmentasi pasar yang berbeda pula. Yang ketiga adalah kompetitor pengganti. Kompetitor pengganti adalah mereka yang menawarkan pengganti untuk produk yang kamu tawarkan. Bisnismu dan kompetitor menawarkan solusi yang sama untuk suatu masalah namun dengan cara yang berbeda. Hal yang menyulitkan dan kompetitor pengganti adalah konsumen dapat memakai sumber daya mereka, misalkan uang, untuk membeli produk kompetitor dan mendapatkan solusi yang sama. Kelebihan produk dari produk PT Rindu Uang ini yang akan launching adalah yang pertama antara lain dapat berinovasi mengembangkan variasi, jadi rasanya ada lebih dari satu, dan yang kedua adalah dapat memenuhi kebutuhan sesuai kepentingan konsumen. Ketiga, terjangkau menguntungkan perusahaan bagi mitra-mitra yang bekerja sama dengan mitra yang menjualkan produk-produk kami gitu. Dan yang keempat adalah menampilkan perbedaan umum dalam segi kemasan, dan kelima adalah praktis dan mudah disajikan. Adapun kelebihan dari produk PT Rindu Uang ini juga mempunyai kekurangan produk, antara lain adalah masalah kualitasnya, dan yang kedua produk mudah ditiru. Tiga, ketergantungan pada bahan tambahan. Keempat, hasil produk tidak dapat menghasilkan rasa lapar konsumen. Artinya hanya cuman menunda rasa lapar konsumen. Dan yang kelima adalah penyimpanan yang tidak bisa terkena sinar matahari, yang artinya menyimpan makanan ini, produk ini harus sesuai dengan standar yang kita berikan di produk ini. Lalu ada harga produk. Dalam menentukan harga, kami akan menjualnya senilai 20.000 untuk per packnya dengan data yang kita ambil dan hitung dari seluruh biaya produksi dan riset pasar, dengan alasan bersaing dengan produk yang memiliki pasar yang sama dan juga memberikan kesempatan konsumen untuk mencoba produk, dan alasan utama untuk menarik konsumen dengan harga yang lebih murah, mempertahankan loyalitas konsumen dan menjaga daya beli masyarakat. Lalu media promosi yang kita ambil yaitu media sosial yang tepat seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, atau berinteraksi dengan audiens melalui komentar dan pesan langsung. Dan kita akan melakukan pemasangan iklan berbayar serta berkolaborasi dengan food influencer serta bekerja sama dengan mitra-mitra market tertentu. Yang selanjutnya adalah nama produk dan tagline dari produk yang akan launching ini, yaitu produknya yang bernama Sersu, yang artinya kita ambil dari sereal susu, yang dimana produk ini kita akan membuat para konsumen mempermudah sarapan paginya dengan mengonsumsi Sersu, dengan memberikan tagline sarapan pagi, Sersu solusinya, membuat konsumen mudah mengingat dan menambahkan citra baik terhadap produk ini. Apa sih itu Sersu? Sersu sereal susu mengandung 100% susu murni tanpa pewarna makanan dengan varian coklat dan stroberi, dengan paduan sereal yang terbuat dari gandum pilihan terbaik yang akan membuat harimu makin bersemangat, berenergi, serta menunda rasa laparmu, yang akan kaya nutrisi dan nilai gizi yang seimbang untuk tubuhmu.